Kalau boleh tahu putra-putri berapa orang, Master Julie? 3. 3. Ya. Umurnya berapa aja? Yang pertama anak saya 10 tahun. 10 tahun. Yang kedua adalah 6 tahun. Dan yang terakhir 2 tahun. Kalau boleh tahu, Master Julie, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang orang tua gitu ya untuk membiasakan anaknya supaya tadi nggak punya emotional eating, Iya. programming, Iya. dan juga satu lagi apa, obsessive Dieting, iya, gitu. iya. Apa yang harus dilakukan ketika mereka dari masih kecil? Ya. Saya selalu melatih ke anak-anak saya dengan yang kita sebut sebagai 5 magic rule. Kalau di 5 magic rules, oke? dalam program ada yang kita sebut sebagai 5 magic rule. 5 magic rule adalah sebuah pola atau protokol penurunan berat badan atau membuat berat badan mereka menjadi stay slim. Oke. Dalam kondisi yang langsing secara permanen. Hal yang simpel di 5 magic rule adalah ketika lapar, makanlah. Ketika lapar, makanlah. Ya, Itu yang nomor lapar, 1. Nomor 1. Ada lapar fisik berarti makan. Nah, untuk anak-anak, Iya. yang sering kita lakukan adalah kalau misalnya kita lagi makan terus tiba-tiba anak datang, papa saya lapar, gitu, seperti itu. Boleh minta nggak makanannya? Nah, seringkali yang saya lakukan adalah saya bertanya, ini lapar beneran apa bohongan? Nah, kalau dia menjawab, ya ini lapar. Laparnya di mana? Saya tanya seperti itu. Kalau dia pegang perut, oh, berarti lapar fisik. Tapi kalau misalnya ternyata dia cuma senyum-senyum atau cengengesan seperti itu artinya bisa jadi dia adalah lapar emosi, hanya karena melihat makanan, mencium bau makanan, dekat dengan makanan, terus kemudian dia merasa lapar. Dan kita bisa alihkan ke yang lain. Itu contoh implementasi dari 5 magic rule ke anak-anak. Terus kemudian Ketika yang kedua, lapar, makanlah. Oke, yang pertama. Oke, yang kedua adalah makanlah yang betul-betul diinginkan. Makanlah yang betul-betul Ya, diinginkan. semakin si anak ini mendapatkan makanan yang diinginkan, dia puas, tubuhnya, pikirannya puas, sehingga mampu mengabaikan atau mengalihkan atau menghindarkan makanan yang lainnya yang tidak menginspirasi dia. Contoh misalnya kita ajak anak makan, pastikan dia makan yang dia inginkan. Supaya apa? Supaya nggak pengen kalau kita ini tentunya kalau anak-anak ada seninya bahwa kita sudah tahu jenis makanan apa yang dia makan. Terkontrol ada di orang tua. Hanya saja kita menunjukkan ke anak bahwa mereka boleh makan apa saja, nggak usah membenci, malah akhirnya nanti terobsesi juga. Jadi kita bebaskan mau makan apa yang diinginkan. Cuma kalau memang dia makannya itu terus setiap harinya, artinya craving, ketagihan. Nah itu sudah perlu diterapi juga. Nah, kalau misalnya si anak itu masih dia datang ke sebuah restoran, anggap saja misalnya dia awalnya pengen pempek, terus kemudian kalau ada tampilan tekwan misalnya, nah biasanya saya akan tanya lagi, mau pilih yang mana, mau pempek atau tekwan? Gitu. Nah, supaya apa? Kalau dia mendapatkan yang dia inginkan, dia bisa singkirkan yang lainnya. Atau misalnya ke tempat pizza, sembari nunggu pizza, dia kan pengennya pizza. Banyak orang tua yang kadang-kadang udah makan yang sehat deh, pesen salad dulu. Akhirnya terjadi apa? Begitu dia makan salad, dia kekenyangan, nanti pizzanya keluar, dia makan lagi. Nah, sering saya mengatakan ke anak-anak adalah makanlah yang betul-betul diinginkan, supaya akhirnya kita mudah untuk menyingkirkan makanan yang lain, supaya tidak berlebihan makannya. Hargai tubuh dengan hanya makan yang betul-betul diinginkan. Jadi walaupun misalnya tadi bahwa salad itu menurut versi orang tua itu adalah sehat, tapi karena si anak maunya pizza, jadi saladnya jangan, maksudnya yang diinginkan. Karena concern lah gitu ini. Betul. Karena concern kita adalah ke volumenya. Volumenya. Seringkali seseorang kalau misalnya dia berpikir ini kan makanan sehat, dia nggak lapar, tapi kemudian dia makan makanan sehat, bentuk buah misalnya atau sayuran. Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Walaupun dia makan makanan sehat, yang terjadi kalau dia kekenyangan itu bikin kegemukan. Jadi karena pola menurunkan berat badan artinya ada eat less, di situ ada makan yang lebih sedikit, otomatis supaya dia tidak overeating, makan berlebihan, maka harga tubuh hanya memasukkan makanan yang betul-betul diinginkan. Supaya dia bisa eat less. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah makan dengan sadar dan perlahan. Kalau untuk orang dewasa atau untuk anak-anak sama saja. Seringkali yang terjadi adalah mereka tuh makan kayak orang kesurupan. Pok, tiba-tiba udah kekenyangan. Betul. Mulai sekarang ketika makan dengan sadar perlahan, artinya rasakan perubahan teksturnya, rasakan perubahan suhu, rasakan perubahan rasa. Bahkan telinga kita bisa mendengarkan mulut kita bekerja. Itulah makan dengan sadar perlahan. Eating speednya atau kecepatan makannya itu tolong dikurangi. Itu akan membuat dirinya menjadi mengenali sinyal fisiknya, apakah dia udah mulai kenyang atau tidak. Nah,
salah satu tips yang biasa saya berikan ke mereka yang ingin turun berat badan dengan 5 Magic Rule ini adalah setiap suapan lepaskan sendok garpunya. Karena beberapa orang seringkali ini udah siap, ini belum habis, ini sudah siap. Jadi artinya apa? Ketika kita lepaskan sendok garpunya, maka yang terjadi kita mengubah hubungan kita dengan makanan, hingga akhirnya tubuh kita menjadi lebih merasakan sinyal fisiknya karena makan dengan perlahan seperti itu. Master Julie, terima kasih banyak ya atas sharingnya. Pasti akan bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk sahabat Excellent. Kalau saya mampir-mampir lagi boleh ya? Silakan. Ya. Kalau terbuka Mind Sleep Center kita di Kemang. Oke, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu Oke. lagi ya, Master. Baik.